Hidup ulun rancak berpusat di Sungai Martapura. Banyu, makanan, rekreasi, transportasi, lawan begawian juga di sungai. Wah ini sungai sudah rigat, wayah beberapa tahun ni. Bahari banyune barasih, lawan kawa diminum. Wah ini lebih dari nang dahulu. Ulun lawan penduduk di Banjarmasin ini masih bergantung lawan sungai. Bagaimanapun sungai, ini sumber kehidupan kami. Dikenal sebagai kota 1000 sungai, Banjarmasin adalah ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan yang terletak di sepanjang dua sungai besar, Barito dan Martapura, yang mengalir melalui pusat kota dan merupakan sumber pasokan air bagi Banjarmasin. Sebagai kota sungai, Banjarmasin rentan terhadap pencemaran sumber air yang disebabkan oleh sanitasi rumah tangga yang tidak memadai serta aktivitas pertambangan di hulu yang menurunkan kualitas sungai. Melalui proyek Climate Resilient and Inclusive Cities, Kota Banjarmasin bergerak mencari solusi untuk memitigasi dampak perubahan iklim. Kota Banjarmasin yang dikenal sebagai kota 1000 sungai dengan berbagai macam karakteristiknya, dari hasil kajian resiko bencana tahun 2022 yang lalu, ada 3 potensi bencana yang harus kita antisipasi. Pertama banjir, bahkan ini terjadi di awal tahun 2021 yang lalu. Kemudian yang kedua potensi kebakaran lahan, karena intake untuk air baku saja untuk perusahaan air minum kita kan diambil dari Sungai Martapura. Oleh karenanya perlu diantisipasi jangan sampai terjadi potensi-potensi perubahan iklim yang berdampak pada aktivitas masyarakat. Dan hasil penelitian kualitas air juga itu akan sangat tinggi kadar merkurinya, kemudian juga potensi untuk cemaran dari limbah domestik, misalnya E. coli-nya, itu akan sangat berpengaruh pada kualitas air minum kita. Kota Banjarmasin sangat berkepentingan bahwa sumber air baku ini bisa terjaga. Letak Banjarmasin ini kan di hilir atau muara Sungai Barito. Karena topografinya ini kan Banjarmasin ini flat, jadi daerah pasang surut sebagian besar rawa. Letaknya itu juga di bawah permukaan laut, itu yang sangat mempengaruhi kualitas air karena masih menggunakan air permukaan sebagai bahan baku untuk air bersih yang disalurkan ke masyarakat. Untuk pengelolaannya sendiri dikelola oleh PT Air Minum Banjarmasin, dan untuk limbah itu sudah ada perusahaan umum daerah PAL Banjarmasin. Sudah ada surat edaran dari wali kota agar seluruh instansi pemerintah kota khususnya diminta untuk berlangganan. Nah kalau sudah itu jalan nanti diarahkan ke masyarakat secara bertahap. Besar harapan ke KRIK untuk bisa membantu pemerintah kota dalam penyediaan air baku itu. Banjarmasin adalah kota tua. Luasannya hanya 98,46 km persegi. Hampir semua wilayah ini sudah dihuni oleh masyarakat. Dulu penduduknya belum begitu banyak, sungai kita banyak, aman. Sekarang dengan penduduk banyak, kegiatan masyarakat banyak, berpotensi untuk mencemari sungai kita. Kelurahan harus memiliki petugas sampah yang gerobakan. Masyarakat harus membuang sampah itu lewat paman gerobak. Misalkan di kelurahan A ada kesepakatan kita membuang sampah pukul 4 sore sampai jam 6 sore. Yang kita layani adalah paman-paman gerobak. Dalam waktu 2 jam sampah-sampah itu dimasukkan di dalam mobil kompakter. Jadi kita tidak memiliki TPS. Kita akan mengurangi TPS yang ada di jalan protokol. Itu sudah ada 13 kelurahan yang sudah menggunakan program ini. Menurut kami, sebenarnya Banjarmasin sudah punya kekuatan. Kita punya perusahaan daerah Rumdapalde, pengelolaan air limbah domestik. Namun, masih belum dimanfaatkan sepenuhnya oleh masyarakat. Kapasitasnya yang 17.000 sambungan rumah, baru dipakai sekitar 5%. Jadi secara general program Kotaku itu punya 2 kegiatan, yakni peningkatan kualitas permukiman kumuh dan pencegahan permukiman kumuh. Jadi peningkatan itu terdiri dari perbaikan infrastruktur ataupun pembangunan infrastruktur. Untuk pencegahannya melalui dengan peningkatan kapasitas atau melalui pemberdayaan masyarakatnya. Untuk sanitasinya atau air limbahnya, dari program Kotaku sendiri membangunkan WC dengan septic tank komunal. Sifatnya 2-in-1 atau 3-in-1 gitu. Jadi satu septic tank untuk 2 rumah atau 2 kakak ataupun 3 rumah atau 3 kakak.
Jadi WC-nya masing-masing di rumah pemanfaat. Capaian program Kotaku adalah 100-0-100, yakni 100% air minum terlayani, 0% kumuh, dan 100% air limbah layak. Kebencanaan kebakaran dan banjir itu sendiri sebenarnya sangat keterkaitan dengan keadaan ruang sungai yang ada di Kota Banjarmasin. Rumahnya saling berdempet, jadi cukup rentan pada resiko kebakaran. Tiap kelurahan itu punya BPK, Badan Pemadam Kebakaran. Ada satu kelurahan yang juga memiliki 2-3 BPK. Bahkan untuk di Kelurahan Pekauman itu di RT 4, masyarakat juga menyediakan sumur untuk ketersediaan air, supaya airnya bisa disedot oleh pemadam kebakarannya. What I understand from Banjarmasin is that it's a very specific city with many rivers and riverbanks. The city is experiencing problems in water sanitation, which is very much linked to also the question of waste dumping and the clogging of a drainage system. And therefore, our tool is going to be, first of all, tailor-made, but also holistic in its approach, as we would like to involve the different parameters of the city. And on the other hand, climate adaptation requires urgency. The CRIC project timeline is the right one to start the implementation of the local action plans and the tools as the basis for a longer-term cooperation. Saya kira ketahanan iklim ini menjadi isu yang harus ada dan melekat dalam setiap proses pembangunan Kota Banjarmasin.